Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari PAI 22K2. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang video pembelajaran PPL 3 dengan modul ajar menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan dengan menggunakan model pembelajaran DBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu kembali pada pelajaran pendidikan Islam untuk pertemuan yang ke-6 ya. Bila cuaca cerah dan mendukung, coba sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba cek dulu kondisi kelasnya. Pastikan di dalam keadaan yang rapi dan bersih. Ayo coba sampah-sampah dikutip dulu. Sudah. Ya, oke. Sekarang coba ketua kelas pimpin doanya, kita berdoa bersama. Siap, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan mutaqabbalan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah cek dulu kehadiran. Siapa yang nggak hadir hari ini? Juniarpi sakit. Lagi? Rizky Samudra. Kenapa? Sakit. Lagi? Syarpa sakit. Dan alhamdulillah ada teman kita yang tidak hadir dan yang lain alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita harus bersyukur karena kesehatan itu sangat mahal harganya, karena kalau kita sakit otomatis kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa ya. Maka banyak-banyaklah mengucapkan alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada pertanyaan yang harus saya tanyakan. Nah, menyangkut dengan materi yang akan kita bahas. Kira-kira sebagai makhluk ciptaan Allah, kewajiban yang harus kalian lakukan setiap harinya apa? Iya, sholat, beribadah, lagi berzikir, bersedekah, lagi bersyukur. Iya, sholat. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir di dalam kehidupan. Nah, siapa yang tahu pengertian sholat? Satu kata untuk sholat. Doa, tiang agama, ibadah, kewajiban. Dan apa itu zikir? Satu kata untuk zikir. Apa? Pujian. Mengingat Allah. Berdoa kepada Allah. Ya, benar. Kira-kira apa hubungan sholat dan zikir? Karena di dalam sholat terdapat ucapan-ucapan zikir. Makanya kita judulnya menghadirkan sholat dan zikir dalam
kehidupan, karena antara sholat dan zikir itu saling keterkaitan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi lebih dalam, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, ya, peserta didik, yaitu kalian, dapat menjelaskan makna dan pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat mempraktikkan sholat dan zikir dengan benar dan konsisten. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama hari ini, kalian memahami makna sholat dan zikir, ya. Kemudian kalian dapat mempraktikkan sholat dan zikir dengan baik dan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Iya, tentang toharo. Siapa yang dapat menyampaikan apa itu toharo? Iya, silakan April. Apa April? Iya, toharo itu artinya suci, bersuci atau mensucikan diri. Salah satu contoh toharo, ayo siapa? Aura. Tayamum, mandi wajib, sama berwudu. Ya, itu sekilas tentang materi kita pada minggu yang lalu. Nah, sekarang sebelum kita memulai materi hari ini, kita ice breaking dulu mengenai tentang zikir. Ya, coba sama-sama. 1, 2, 3. Katakan tasbih, katakan tasbih. Subhanallah. Katakan tahmid, katakan tahmid. Alhamdulillah. Katakan tahlil, katakan tahlil. La ilaha illallah. Katakan takbir, katakan takbir. Allahu Akbar. Oke. Coba perhatikan, kita masuk ke kegiatan inti. Nah, nanti Ustazah akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Ini kalian sudah duduk secara berkelompok dengan diagnostik awal pada tahun ajaran baru kemarin. Sebelum kalian masuk, kalian sudah pisah-pisahkan kan sesuai dengan gaya minat kalian. Ya, ini kelompok kinestetik, ini kelompok audio, dan ini kelompok visual. Sudah duduk secara berkelompok. Nah, nanti tugas kalian cermati dan analisis video yang Ustazah tayangkan. Nanti tugas selanjutnya akan Ustazah arahkan. Kalian pahami apa yang disampaikan di video, nanti akan Ustazah bagikan LKPD sesuai dengan tugas kalian masing-masing, sesuai dengan minat dan gaya belajar. Sampai di sini paham? Ya, silakan pahami materi dari video ini. Islam itu ibarat pembangunan yang ketika posisi sudah berdiri sempurna membaca Rabbana walakal dianjurkan untuk memperlahan berdiri jika tidak bersiap tenang. Untuk sujud sambil bertakbir Allahu Akbar dan bertakbir sebelum sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan. Ada yang mengatakan sholat itu sebagai tiang agama, ada yang bilang sholat itu adalah doa, kewajiban. Nah, apa sih pengertian sholat? Sholat menurut bahasa doa, benar yang dikatakan Raisya. Nah,
doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itulah pengertian dari sholat. Kemudian ada yang mengatakan zikir itu adalah puji-pujian, kemudian mengingat Allah. Nah, zikir menurut bahasa artinya ingat. Mendekatkan diri kepadanya atau kepada Allah. Antara sholat dan zikir itu saling keterkaitan karena di dalam sholat tentu ada baca-bacaan zikir. Sampai di sini paham? Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian pahami melalui buku pelajaran kalian dan sesuai dengan tugas yang Ustazah ketiga. Nah, jadi ini kelompok visual ya. Ustazah sudah menyiapkan gambar mengenai tata cara sholat. Nanti kalian diskusikan apa urutan pertama, misalnya dari awal dimulai dengan takbiratul ihram sampailah ke terakhir rukun sholat itu apa, diskusikan. Kemudian susun sesuai urutannya dan bacaannya nanti kita presentasikan ke depan. Nah, nanti kalian diskusikan praktek sholat, tata cara sholat yang pertama ngapain ya, sampai nanti baru kita praktekkan ke depan. Sampai di sini paham? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual di berdiri kami di sini, kami ingin menunjukkan hasil kerja keras kami menyusun tentang tata cara sholat. Yang pertama adalah niat, nih. Ini gambarnya. Yang kedua adalah takbiratul ihram yang berbunyi Allahu Akbar. Yang ketiga membaca doa iftitah, kemudian dilanjutkan baca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Lalu yang keempat ruku, bacaannya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang kelima itidal, selanjutnya sujud. Lalu duduk di antara dua sujud, lalu sujud kedua, lalu duduk tahiyat awal. Sesudah itu duduk tahiyat akhir. Di situ mengucap salam, menoleh ke kanan dan ke kiri juga ya. Oke, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita presentasikan hasil diskusi kalian.
Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan tata cara sholat 5 waktu. Yang pertama, membaca niat. Lisunat fitri rakaat ta'ala. Yang kedua, membaca takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir. Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa ana minal muslimin. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang keenam, melakukan ruku'. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. 7. Iktidal. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Yang ke-8, sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 9. Sujud di antara dua sujud. Allahu Akbar. Subhani walhamdi wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'ani. 11. Sujud tasyahud awal. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ke-11 diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian presentasi dari kelompok kinestetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah semua kelompok dari mulai kelompok audio hasil karya dan sudah mempresentasikan. Harus beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah menjalani proses pembelajaran hari ini? Senang? Dapat menyimpulkan hasil dari materi kita hari ini. Saya dapat menyimpulkan dari materi hari ini bahwa saya bisa mempraktekkan dan membaca bacaan sholat dengan baik dan benar. Saya dapat memahami tentang hubungan zikir dan sholat. Zikir merupakan sesuatu yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan berdosa. Jika kita tidak menjalankan sholat, pasti kita tidak melaksanakan zikir, karena keduanya sangat. Jadi dapat kita simpulkan pada hari ini pentingnya sholat dan zikir. Yang pertama, kenapa sholat dan zikir itu penting? Sholat itu berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa membentuk disiplin dan menanamkan rasa tanggung jawab. Kemudian sholat juga berperan dalam membentuk karakter dan
akhlak kita. Kemudian kenapa zikir itu penting? Zikir itu membantu untuk menenangkan jiwa. Kemudian memperkuat keimanan kita dan menumbuhkan rasa syukur serta kesadaran spiritual kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Nah, kalau paham, sekarang kalian kerjakan latihan yang sudah Ustazah share linknya di grup kelas. Silakan dibuka, kemudian dikerjakan. Iya, sudah selesai tugasnya. Iya, gimana gamenya, seru? Seru, alhamdulillah. Ada yang dapat 100? Iya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk materi selanjutnya, tugas di rumah. Kalian silahkan membuatkan quotes. Tahu quotes? Iya, quotes tentang hikmah, sholat, dan zikir. Silahkan kalian buat di rumah, kemudian publikasikan ke media sosial, lalu kirimkan bukti screenshotnya melalui grup kelas kita, ya. Nah, sudahi materi kita pada hari ini dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.